sudah ada 25 orang yang sudah join ya. Saya sampaikan selamat datang ya dalam kuliah ini. Untuk materi kali ini saya rekam, kemudian nanti saya juga upload ya dalam Zoom. Nanti kalau memang bisa saya upload, sehingga mungkin ada penjelasan saya yang kurang jelas, butuh di reply ulang, kamu bisa memutar videonya, karena ini pertemuannya adalah virtual. Kemudian untuk absensi, sesi absensi nanti di akhir aja, mungkin jam-jam 12 kurang seperempat saya mulai absensi. Saya akan jelaskan beberapa materi. Namun sebelum saya mulai itu ada beberapa yang perlu saya sampaikan di sini. Ini terkait dengan tugas yang kemarin ya. Ini salah satu contohnya saya ambil Muhammad Kapri Rahim ini. Udah benar dia menggunakan fungsi jika diketahui dua buah titik. Jadi ini menggunakan konsep dari Sindung ya. Kalau dulu di SMA namanya Y-1 sama dengan Y2 min Y1 sama dengan X min X1 dibagi X2 min X1, tapi ini X-nya diganti dengan P, Y-nya dengan Q, quantity. Sehingga dapat model ini sudah benar untuk mendapatkan fungsinya jika diketahui dua buah titik. Kemudian equilibriumnya juga sudah benar, keseimbangannya, diagramnya juga sudah benar. Kemudian nomor 2 juga analogi sama ya. Nomor 3 juga sudah benar, yaitu variabel sama tetap. Kemudian BEP-nya event point. Oke, juga sudah benar, keuntungan juga sudah sama. Nomor 4 juga sudah benar. Jadi saya kira sudah cukup ya. Jadi saya sangat senang sekali kamu sudah memahami materi yang saya sampaikan sebelumnya dari tugas yang saya berikan sudah berhasil dijawab. Oke, selanjutnya saya lanjutkan dengan materi berikutnya. Pak, mohon izin Pak, saya boleh minum Pak? Gimana? Mohon izin, saya ingin minum. Oh silakan. Jadi kalau mau minum ataupun makan secukupnya ya, nggak usah makan berat, makan nasi sambil sarapan ya nggak enak kalau kuliah. Tapi kalau cuma permen ataupun kacang boleh lah. Siap, terima kasih Pak. Ya, biar nggak jenuh juga waktu kuliah. Saya share screen dulu ya untuk materi kita. Nah ini materinya lanjutan dari kemarin. Jadi pertemuan kita sampai di pertengahan ini masih supply sama demand sama ya. Hanya bedanya di fungsinya aja yang lebih meningkat. Kalau kemarin fungsinya fungsi linear, sekarang fungsinya lebih ke kuadratik. Dan nanti juga penjenjangannya selanjutnya bukan kuadratik lagi, tapi fungsinya sebarang. Tapi konsepnya sudah melibatkan yang namanya turunan dan sebagainya. Ini masih standar review dari fungsi linear dan fungsi kuadrat. Nah, di sini di mata kuliah ini ya, diharapkan Taruna itu dapat menerapkan konsep fungsi kuadrat. Fungsi kuadrat ini sudah diajarkan juga di SMP maupun SMA, IPA maupun IPS sudah diajarkan fungsi kuadrat. Tapi ini sudah ke ranah aplikasi karena kita matematika terapan untuk melibatkan masalah biaya, pendapatan, sama laba. Jadi kalau kemarin itu fungsinya masih fungsi sederhana, ini agak meningkat sedikit, fungsinya kuadratik, dan juga dulu pendapatannya konstan, sekarang berupa fungsi. Labanya dulu fungsinya konstan, sekarang dia berupa fungsi. Kita lanjutkan tentang aplikasi fungsi kuadrat. Namun kita review dulu, review fungsi kuadrat itu efek ya, sama dengan. Jadi kalau
Kalau fungsi itu harus ada jelas dia apa namanya, untuk nama fungsinya apa, fungsi f, fungsi g, fungsi h, itu harus jelas. Kalau y sama dengan itu bukan fungsi, itu namanya persamaan. Itu bedanya penulisan fungsi sama penulisan persamaan. Oke, fungsi kuadrat atau fx itu sama dengan ax kuadrat plus bx plus c. Oke, dikatakan kuadrat karena di sini x-nya ada pangkat 2-nya. Ini harus ada. Karena kalau ini nggak ada namanya bukan kuadrat lagi tapi fungsi linear. Dan juga A-nya ini juga harus fix, nggak boleh 0. Kalau A-nya sama dengan 0, maka jadinya adalah bx plus c. Ya. Kemudian A, B, C ini sembarang bilangan real. Tapi nggak boleh 0 A-nya ya. Karena ketika 0 A-nya 0 udah bukan fungsi kuadrat. Nah, fungsi kuadrat ini grafiknya bentuknya parabola. Bisa terbuka ke atas atau terbuka ke bawah ya. Nah, ini dengan persamaan. Nah, tadi ingat kalau fungsi itu fx, kalau persamaan itu y sama dengan ax kuadrat plus bx plus c. Jadi kalau persamaan depannya y. Nah, apa namanya, bentuknya parabola itu kembali lagi ya, bisa terbuka ke atas, terbuka ke bawah, atau bisa senyum atau bisa cemberut, tergantung dari A-nya nanti. Ya, kalau saya review ulang. Nah, dalam menentukan akar-akarnya ini ada 3 cara ya, saya review. Bisa menggunakan rumus kuadratik ya, yaitu x12 sama dengan min b plus minus akar b kuadrat min 4ac per 2a. Ya, penjabaran rumusnya juga udah diajarin waktu SMA. Kemudian juga bisa dengan cara pemfaktoran, ya, difaktorkan, mencari akar-akar penyebab nolnya, atau dengan menggunakan metode melengkapkan kuadrat sempurna. 3 cara tapi hasilnya sama. Pakai mana ya suka-suka kamu nanti. Yang paling mudah yang mana? Jangan batasi. Ini tadi yang saya bilang ya, cari akar-akarnya. Kemudian terkait gambar grafik fungsi, untuk tahu titik potong grafik terhadap sumbu x, y-nya kita nolkan. Kemudian untuk tahu titik potong sumbu y, x-nya yang kita nolkan. Dapatlah titik potongnya keduanya. Kemudian koordinat titik balik ya, atau titik puncak. Jadi titik yang ada di puncak, itu titik puncak, bukan puncak Bogor ya, tapi titik yang ada di puncak itu. Atau disebut titik balik karena di situ dia pasti balik kanan atau balik kiri. Maksudnya balik atas atau bawah, tergantung dia terbuka kemana, ke atas atau ke bawah. Itu caranya dengan menggunakan rumus min b per 2a ya. B-nya tadi ya koefisien x, A-nya itu koefisien dari x kuadrat. Untuk mengetahui koordinatnya, aksesnya atau y-nya adalah minus diskriminan dari persamaan kuadrat dibagi dengan 4a, ingat-ingat ya. Min d per 4a. Saya review. Kemudian grafik itu dia bisa senyum ataupun cemberut ya, terbuka ke bawah atau ke atas, tergantung A-nya. Kalau A-nya negatif, dia terbuka ke bawah, ya, artinya dia cemberut. Tapi kalau A-nya itu positif, A-nya positif, dia terbuka ke atas atau grafiknya senyum. Nah, contoh biar ada ilustrasi, saya punya fungsi fx sama dengan x kuadrat min 2x min 8, A-nya 1, B-nya adalah minus 2, C-nya adalah minus 8. Nah, kemudian titik potongnya Y kita nolkan Y, dapatlah Y-nya 0, kita faktorkan ini, dapat X-nya 4 sama min 2. Berarti titik potong dengan sumbu X-nya adalah minus 2,0, kemudian 4,0. Titik potongnya sumbu X. Kemudian untuk titik potong sumbu Y, kita nolkan X-nya. Fx ketika X-nya 0, jadinya ini 0 kuadrat min 4 kali 0 minus 8, ketemunya min 8. Maka titik potong terhadap grafik sumbu Y adalah 0, minus 8. Jadi titik potong kedua buah sumbu sudah diketahui. Kita cari titik baliknya dengan menggunakan konsep XP, titik balik ya ini ya. Yaitu min B per 2A, ketemunya 1. Kemudian YP-nya maksimumnya adalah di min D per 4A, ketemunya adalah min 9. Nah, dari ketiga ini, 3 titik tadi, kemudian A-nya lebih dari 1, maka positif, grafiknya terbuka ke atas atau senyum.
Nah, kemudian kita gambar grafiknya. Jadi min 2,0 di sini titiknya, 4,0 titiknya di sini, titik puncaknya adalah 1,9 di sini, gambar grafik parabolanya. Titik potong sembunyinya ini 0,8. Oke, digambar. Oke. Ini review cara gambar grafik fungsi. Ada pertanyaan? Silakan. Kalau dari cara gambar, ada nggak? Pak, izin bertanya, Pak. Silakan. Itu posisi X sama dengan 1 itu sebagai apa ya, Pak? Yang putus-putus itu, Pak. X sama dengan 1 sebagai apa? Ya, oke. Jadi 1 tadi kan di sininya. Ini saya tahu nih. Ini gambarnya sebenarnya kurang pas nih. Harusnya garis X sama dengan 1 ini garis titik putus-putusnya itu harusnya motong di sini di titiknya itu. Jadi X sama dengan 1 ini maksudnya biar pas titik puncaknya itu di 1,9 untuk memudahkan bahwa dia di puncaknya. Cuma gambarnya ini kurang pas. Harusnya ke kiri, jadi memotong titik puncaknya ini. Hanya itu aja. Oke, ada pertanyaan lagi? Silakan. Terima kasih jawabannya, Pak. Oke. Nggak ada ya? Lanjut. Itu review cara gambar fungsi kuadrat. Nah, sekarang masuk ke berikutnya, yaitu mengenai fungsi biaya, cost function ya. Jadi saya ulangi lagi terkait fungsi biaya yang kemarin itu sama dengan biaya variabel ditambah biaya tetap. Nah, sekarang dikembangkan lagi ya. Jadi di sini fungsi biaya tadi bisa meliputi banyak faktor ya. Variabel-variabelnya ada banyak. Di sini ada sampai G ya. Jadi yang pertama adalah biaya tetap atau fixed cost yang saya jelaskan kemarin ya. Biaya tetap itu adalah biaya yang dikeluarkan terhadap penggunaan faktor produksi, yang mana besar kecilnya ini tidak dipengaruhi oleh besar kecilnya output yang dihasilkan atau konstan. Kemudian ada biaya tidak tetap ya, atau kemarin disebut sebagai variable cost atau VC ya. Jadi ingat-ingat ini singkatannya ya. Fixed cost itu FC, kalau biaya tidak tetap variable cost itu VC, variable cost. Karena nanti masih pakai simbol-simbol ini nanti. Kemudian kalau yang kemarin itu variable cost itu adalah biaya yang dikeluarkan sebagai balas jasa atau pemakaian variabel faktor yang besar kecilnya dipengaruhi langsung oleh besar kecilnya output atau barang yang diproduksi. Kemudian ada juga biaya total cost ya, disingkat dengan TC. Itu adalah jumlah uang yang dibayarkan perusahaan untuk membeli berbagai barang ya, untuk keperluan produksinya. Jadi secara matematis biaya total ini adalah kemarin jumlahan dari biaya tetap dan biaya tidak tetap. Jadi TC itu sama dengan FC plus VC. Kemudian di sini tak kasih lagi variabel baru. Namanya adalah biaya tetap rata-rata. Jadi biayanya tetap, kemudian kita rata-ratakan atau AFC, average fixed cost. Nah, itu rata-rata, average. Yaitu dia merupakan perbandingan atau hasil bagi antara biaya tetap ya fixed cost dengan kuantitas output atau Q, quantity. Jadi AFC itu sama dengan FC dibagi dengan Q. Kemudian biaya nggak tetap atau average variable cost ya, itu adalah hasil bagi antara variable cost biaya nggak tetap dengan kuantitas outputnya atau Q-nya, quantity-nya. Kemudian kalau biaya total rata-rata atau rata-rata biaya total average cost ya, itu hasil bagi antara total cost ya, TC-nya, jadi biaya totalnya tadi dibagi dengan
kuantitinya. TC dibagi dengan Q. Itu ingat itu. Kemudian biaya marginal, keuntungan MC, marginal cost, itu adalah kenaikan biaya produksi yang dikeluarkan untuk menambah produksi sebanyak 1 unit. Jadi kalau dia itu, saya lagi ya, marginal itu bukan laba ya, tapi biaya tambahan ya, yang dibebankan kepada si produsen ketika dia memproduksi 1 unit lagi, cost-nya itu berapa sih? Nah, itu namanya marginal cost. Nah, untuk menentukan ketiga macam variabel di atas ya, yaitu marginal cost dan macam-macam, itu rumusnya seperti ini. Ini adalah apa namanya, fixed cost, itu sama dengan K konstanta sembarang. Kemudian variabel cost, biaya berubah itu adalah fungsi dalam bentuk X. X-nya itu bisa saja Q ya, quantity. Kemudian total cost-nya adalah fixed cost ditambah dengan variable cost. Kemudian average fixed cost AFC adalah hasil bagi dari fixed cost dengan quantity. Kemudian nah ini salah ketik lagi. Average variable cost ya, harusnya AVC ya, bukan AFC tapi AVC, nanti diperbarui lagi. Sama dengan VC dibagi Q atau variable cost dibagi quantity. Kemudian average cost itu adalah total cost, total biaya dibagi dengan quantity. Atau bisa saja menggunakan rumus ini, sama aja. Average fixed cost ditambah dengan average variable cost. Kemudian marginal cost itu adalah delta TC dibagi dengan delta TQ, artinya perubahan dari total cost-nya dibagi dengan perubahan dari kuantitinya. Nah, biar gampang saya kasih contoh nanti, biar ada ilustrasinya. Oke, TC-nya total cost itu sama dengan 2Q kuadrat min 24Q ditambah 102. Ini total cost-nya. Nah, ini merupakan total cost-nya adalah fungsi kuadrat. Nah, pertanyaannya adalah pada tingkat produksi berapa biaya totalnya ini minimum. Ini udah masuk ke maksimum minimum. Kalau tingkat produksi kan pengennya minimum, tapi kalau pendapatan pengennya maksimum nantinya. Kemudian hitung biaya total minimumnya. Total minimumnya berapa? Kemudian tentukan biaya tetapnya, fixed cost. Kemudian tentukan variable cost-nya pada tingkat produksi tersebut. Nah, tadi ya penyelesaiannya, tingkat produksi minimum dapat diperoleh jadi balik minimum atau maksimum XP-nya ya. Jadi ingat-ingat, kalau produksi atau besarnya banyaknya barang itu adalah X, tapi kalau ditanya harganya atau keuntungannya itu di Y atau di P, price. Nah, kalau ini untuk banyaknya produksi ya di Q atau X di sini rumusnya min B per 2A dapatnya 6 ya, tinggal masukkan. Kemudian besarnya biaya, tapi ketika minimum itu ketika SP-nya 6 tinggal masukin ya, di Q-nya sama dengan 6 dapatlah 30 total cost-nya. Kemudian FC-nya atau fixed cost-nya itu adalah 102. Kenapa Pak? Kok 102 langsung? Lihat di persamaan ini. TC sama dengan 2Q kuadrat min 24Q plus 102. Yang tidak mengandung unsur Q, quantity atau konstan itu hanya ini aja 102, hanya konstanta di C-nya aja. Kalau di A sama B kan terikat sama Q, quantity. Sementara yang enggak ada ikatannya itu yang masih single di sini hanya 102. Maka kita bisa ambil bahwa fixed cost-nya itu berdasarkan total cost ini adalah 102. Kemudian variable cost-nya adalah ini 2Q kuadrat min 24Q karena di dalamnya masing-masing ada kuantitinya. Kemudian ketika XQ-nya kita ganti dengan 6, dapatnya variable cost-nya adalah minus 72. Nah, itu. Jadi di sini terjawab yang C, variable cost-nya adalah
minus 72 ketika dia minimum. Sekarang masuk ke fungsi pendapatan atau penerimaan. Sama ya, mau pendapatan, penerimaan itu sama. Nah, kalau tadi kan kita bahas fungsi biaya melulu. Nah, sekarang masuk ke berikutnya yaitu fungsi pendapatan. Itu yang disenangi orang, pendapatan, gaji, dan sebagainya. Oke, pendapatan itu jenisnya ada 3. Yang pertama adalah penerimaan total revenue. Jadi pendapatan atau penerimaan itu kan bahasa Inggrisnya revenue. Atau disingkat dengan TR variabelnya, total revenue. Itu adalah jumlah pendapatan yang diterima oleh suatu perusahaan dari penjualan produknya. Jadi ketika dijual, pendapatan yang ia terima berapa, maka ini namanya penerimaan total ini adalah keseluruhannya. Berarti kotor, penerimaan kotor, pendapatan kotor. Secara matematis, total revenue ini merupakan fungsi dari jumlah barang, dia merupakan fungsi ya, jumlah barang, juga merupakan hasil kali jumlah barang dengan harga per unit. Jadi kalau misalkan harga barangnya adalah 5.000, maka fungsi penerimaan totalnya adalah 5.000 kalikan Q. Kenapa? Karena total barang yang dia jual itu sama dengan pendapatan dia. Kemudian penerimaan rata-rata atau average revenue itu adalah penerimaan yang diperoleh per unit barang. Nah, dia merupakan hasil bagi penerimaan total terhadap jumlah barang. Jadi kalau average revenue tadi TR dibagi dengan Q. Kalau TR-nya tadi, total revenue-nya tadi itu adalah Q dikalikan P atau fungsi dalam bentuk Q. Jadi nggak harus Q kali P ya, tergantung modelnya nanti. Bisa saja fungsi dalam bentuk Q. Kemudian kalau penerimaan marginal atau marginal revenue itu adalah penerimaan tambahan yang diperoleh dari setiap tambahan 1 unit barang yang dijual atau yang telah terjual. Jadi MR itu sama dengan delta TR dibagi delta Q. Contoh, biar ada gambaran. Saya punya fungsi pendapatan atau permintaan itu adalah P sama dengan 900 minus 1,5 Q. Oh, sorry. Ini bukan contoh ya, tapi ini latihan. Latihan soal. Oke. Ada pertanyaan silakan. Sebelum saya sebelum sesi absensi. Silakan yang mau tanya. Ada pertanyaan nggak? Kalau udah gampang semua. Udah bisa semua ya. Kalau emang awal-awal itu ya gampang-gampang aja. Silakan, kalau mau tanya, nggak apa-apa. Kalau enggak, kita langsung ke sesi absensi aja ya. Kelas 1 delta. Absen. Oke. Total ada 27. Yang masuk 24. Oke, kita langsung absen aja ya. Ya, absen aja ya. Nanti ketika saya tanya namanya, bisa langsung menggunakan reaction ini ya. Nah, seperti lihat punya saya ini. Ya, Pak. Kemudian silakan suara hadir, Pak. Gitu ya. Oke. Siap, Pak. Oke, saya mulai ya. Absensinya 1 delta. Gilang Ramadan. Siap, hadir Pak. Oke, Gilang Ramadan hadir. Nah, saya tanda itu. Maulana Aziz. Siap, hadir Pak. Aziz ada. Kemudian Melva Elizabeth. Siap, hadir Pak. Hadir. Reaksinya Melva, latihan pakai Zoom.
Bisa tahu tombol reaction di mana? Siapa? Tombol reaction tangan tahu nggak di mana? Siap tidak, Pak? Oh, nggak tahu. Tanya temennya ya. Temennya bisa familiar menggunakan Zoom. Oke. Lanjut, Melia Januarita. Mana Melia? Nggak ada. Siap hadir, Pak. Mana Melia? Oh ya ya. Siap hadir, Pak. Ya. Kemudian Mikael Andreas. Mana Mikael? Mikael Andreas. Siap hadir, Pak. Oh ya. Saya kira nggak masuk. Mikael. Kemudian Milenia Almira. Oke, datang ya. Siap hadir, Pak. Kemudian Muhammad Iqbal. Mana Muhammad Iqbal? Siap, hadir Pak. Oke. Terus Muhammad Aliafi. Mana Muhammad Aliafi? Siap hadir, Pak. Oke, selanjutnya Muhammad Aliansa. Oke, hadir ya Muhammad Aliansa. Oke, selanjutnya Muhammad David Firdaus. Siap hadir Pak. Ya, Muhammad David hadir. Kemudian Muhammad Farid Salahuddin. Siap hadir Pak. Muhammad Farid. Siap ya, Pak. Selanjutnya Muhammad Nabil. Siap hadir, Pak. Terus Muhammad Andra Azir. Yang mana? Siap hadir Pak. Oh, iya. Terus Muhammad Dafa Akbar. Mana? Muhammad Dafa Akbar. Nggak datang? Nggak ada ya Muhammad Dafa Akbar ya? Lanjut. Muhammad Esa Ramadhani. Mana Muhammad? Siap hadir Pak. Oh. Pakai reaction ya Muhammad Esa. Hadir Pak. Tangannya diangkat. Nggak kelihatan. Siap. Ini. Siap hadir Pak. Terus Muhammad Ihsan. Oke, Muhammad Siap Ihsan. hadir Pak. Ya. Terus Muhammad Kaprawi. Siap hadir Pak. Nah, Muhammad Kaprawi. Oh, pakai reaction ya Muhammad Kaprawi biar saya tahu. Ya, hadir Muhammad Kaprawi. Terus Muhammad Ridho. Siap hadir Pak. Yang Muhammad Rizky Ramadan. Mana Muhammad Rizky Ramadan? Nggak ada? Oke, hadir ya. Gimana Rizky? Hadir nggak? Suaranya nggak bisa kedengeran? Muhammad Rizky. Suaranya kenapa? Kalau mic-nya nggak bisa, suaranya harus bisa lah. Halo, Muhammad Rizky. Nyaut juga ya. Oke. Tunggu ya. Bermasalah terus dari kemarin itu. Dua-duanya mikrofon sama apa? Kameranya bermasalah semua. Pakai apa Rizky kamu? Pakai HP atau pakai laptop? Oke, Muhammad Yusron. Mana Muhammad Yusron?
Ada Muhammad Yusron. Ya, Pak. Ya. Ya, terima. Nabila Eka Zahra. Siap hadir, Pak. Oke. Mana? Oh ya ya. Terus Nenggolo Tatak Tipis. Hadir Pak. Mana? Kamera masih agak error Pak, ngelek Pak. Kasih apa? Reaction. Tepuk-tepuk tangan yang mana? Coba. Oke. Ya. Kemudian Nurul Harida. Nurul. Siap hadir, Pak. Kemudian Putra Yanka, Septianingsih. Mana Putra? Nggak ada ya? Nggak ada Putra Yanka. Lanjut. Maaf Pak, Putrianka barusan SMS saya mati lampu katanya Pak. Iya. Pakai apa dia? Nggak pakai HP? Kurang tahu, mungkin pakai wifi, mungkin pakai chat itu Pak. Jadi tadi barusan SMS saya. Nih. Lanjut Raisul Zulkarnain. Raisul. Siap hadir, Pak. Siap hadir, Pak. Terus Rizal Ramli. Oke. Siap hadir, Pak. Berarti yang nggak ada cuma Muhammad Dafa Akbar ya. Oke ya. Untuk tugasnya jadi saya upload ya di Adlink sama kayak kemarin. Oke, silahkan dikerjakan nanti paling lambat nantilah jam 12.00 ya. 12 malam. 12 malam. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.